Ketika ras terkuat di bumi tak berdaya hadapi kenyataan. Mau marah tapi suami sendiri kan yang bikin sakit. Sebagai ras terkuat di muka bumi, ternyata Mama juga tak berdaya dan pasrah ketika menghadapi peristiwa tak terduga seperti di video viral ini. Ya, ketika sedang asik berendam di laut bersama gengnya, si emak tiba-tiba ketiban tubuh laki-laki yang jatuh terpeleset. Meski sakitnya nggak ketulungan, si emak tidak marah dan menyalahi laki-laki itu. Sebab laki-laki yang menimpa dirinya adalah suaminya sendiri. Walah. Jadi kalau saya lihat dari video tadi, tanggapan saya itu merupakan hal yang tidak disengaja gitu oleh sang suami karena memang tergelincir gitu ya. Jadi nggak sengaja pengen akhirnya jatuh di atas badan istrinya dan hal itu adalah hal yang lumrah. Si adek bercandanya kelewatan, si emak yang jadi korban. Apes juga dialami emak-emak berhijab ini saat sedang menonton video melalui telepon selulernya di tepi kubangan yang airnya berwarna coklat. Si emak tiba-tiba ketabrak tubuh suaminya yang penasaran ikutan nonton di belakangnya. Keduanya kompak tersungkur ke dalam kubangan. Awalnya si emak mau ngomelin suaminya, tapi pas tahu peristiwa itu gara-gara ulah gadis kecil yang jahil, marahnya si emak jadi ditahan deh. Sudah dandan abis-abisan malah jadi basah kuyup. Nasib emak-emak ini juga hampir sama. Saat sedang liburan menikmati suasana laut, si emak yang sudah dandan abis dan modis malah terjun bebas ke laut saat akan beralih dari kapal speedboat ke perahu nelayan. Maju nyelat kan? Ini parah nih. Potong sampai mana? Jadi deh baju si emak basah dan make upnya luntur. Tapi masih untung ya, kacamatanya masih melekat. Karma gegara menertawakan Besti. Emak-emak bercelana panjang putih ini sepertinya baru merasakan karma deh kepada bestinya saat mereka sedang berlibur di pinggir laut. Ya, gara-gara dia menertawakan bestinya yang wajahnya tersiram kopi susu yang dibawa, emak-emak celana panjang putih itu sampai lupa kalau dia berpijak di tepi pantai. Dan akhirnya terjatuh. Walah, jadi 1-1 ya skornya. Arsy menuju Supergirl. Usia baru 9 tahun, Arsy Hermansyah sudah tunjukkan multitalentanya. Dari mulai menyanyi, olahraga, hingga modeling. Hari-harinya pun full dengan kegiatan positif. Nah, berikut ini kita akan seharian penuh bersama Arsy. Pagi rutin ke sekolah, pulang langsung lanjut sekolah basket. Tanpa rasa lelah, rupanya dalam 3 kali seminggu, Arsy juga ada latihan piano. Selain itu, Arsy juga ada les matematika di rumah bersama Arsya. Dan jika ada PR, maka Bunda Ashanti akan segera turun tangan sigap membantu. Susi lagi ngerjain PR guys. And I like to see
Dulu kamu sampai suka loh the Balinese traditional dancing. Sampai dulu kamu waktu kecil ada fotonya tuh. The traditional. The Balinese. Balinese S2 traditional. And I like to see the Balinese traditional. TRADI dancing. Dance ya. When I was small. Baru bilang when I was young. Cities. Ya, Hey guys, dia kalau ngerjain PR sama aku marah-marah mulu. Di balik padatnya jadwal Arsy, Anang Ashanti berikan kebebasan waktu di akhir pekan untuk Arsy me time dengan teman-temannya. Biasanya Arsy akan memilih hangout sekaligus perawatan tubuh. Arsy pun tak lupa akan kodratnya sebagai anak perempuan. Arsy sudah mulai belajar memasak dengan asisten rumahnya. Meskipun demikian, Ashanti tekankan agar Arsy tak tinggalkan ibadah sholat. Apalagi mengingat sebentar lagi akan memasuki Ramadan, maka seperti tahun-tahun sebelumnya, Arsy berpuasa penuh hingga maghrib. Ngajarin Arsy sama Arsya puasa gimana Bun? Arsy udah dari 3 tahun lalu, alhamdulillah full udah puasanya. Gak tahu ya, kadang-kadang kan makin besar, makin mengerti kayak, gak tahu kadang-kadang ya, tapi bisa juga dia malah jadi lebih paham bahwa gak boleh batal, apa. Tapi kita selalu, walaupun masih kecil sih, tapi ngajarin walaupun masih kecil, karena mereka seneng gitu saat kita bisa buka puasa bareng kan. Yang nikmat adalah terus pada saat puasa tuh buka puasa bareng, sahur bareng, terus sholat bareng, tarawih bareng. Reward ke anak-anak Bun kalau puasanya full. Reward pasti ke Arsy-Arsy di saat mereka bisa puasanya full, pasti aku kasih reward. Apa? Anak-anak sekarang tuh tidak boleh beli apa-apa tanpa reward. Jadi harus ada, misalnya di sekolah apa baru reward, di lesnya apa baru reward. Jadi aku nggak mau lagi menggampangkan mereka untuk mudah mendapatkan sesuatu. Bocah viral, nggak pede kalau nggak gaya. Ada-adanya tingkah anak zaman now, usia masih piyik, kelakuan gak jauh beda sama anak dewasa. Nah, berikut ini kami sajikan untuk menemani pagi buta Anda, kumpulan bocah viral nggak pede kalau nggak gaya. So, anak ibu kota, gadis cilik review makanan bikin ngakak. Baru-baru ini viral dan heboh seorang gadis mengaku tinggal di ibu kota Jakarta, sok-sokan ikutan review makanan di resto Jepang. Tampil percaya diri penuh, si gadis cilik mulai mereview hidangan ikan salmon. Tapi pas begitu nyicipin, ikan salmonnya malah dilepeh lantaran lidahnya nggak kompatibel sama ikan salmon. Anak gue kan udah anak Jakarta, jadi gue mau makan salmon ini ya. Ini harus dibuat. Ini tuh yang buat ini enak. Ini gulanya. Gue sih gak percaya sama Harus percaya. tapi oke lah. Nih. Ini taruh. Mending aku makan ikan asin. Hahai, maksudnya sih si Ade mau ninggiin gaya. Nggak taunya malah ngejatohin rasa pede ya pemirsa. Rayakan ultah, bocil malah jilat api lilin. Jika gadis cilik tadi sosokan anak ibu kota, balita yang satu ini tak bisa menyembunyikan rasa senang saat merayakan hari ulang tahun. Namun, saking senangnya saat sesi tiup lilin, si Ade bukan meniup malah menempelkan bibirnya ke apa yang menyapa lilin. Duh Ade, kayaknya mau pertunjukan debus ya, biar beda gitu sama ultah yang lain.
Bocah mendadak tenar gara-gara tiru ceramah Ustadz Akri. Siapa yang gak kenal Ustadz Akri Patrio? Ceramah dan tausiahnya selalu terdengar di mana-mana. Baru-baru ini seorang bocah mendadak tenar gara-gara aksi kocaknya melipsing ceramah Ustadz Akri Patrio. Gerakan bibir dan ekspresi wajah sang bocah terlihat lucu ketika melakukan lipsing. Biarin suami hitam juga biarin. Gak usah pakai bangun malam, ya Allah. Putihkanlah suami. Biarin suami kita hitam, yang penting selalu ngasih. Biarin suami kita nggak ganteng asal bagi. Biarin suami kita mau pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Tuh bang. Karena suami nggak penting-penting banget ibu. Yang paling penting adalah tuh. Emang gua ngarang apa? Viral, bocil kepergok asik telepon pacar. Gak kalah kocak dengan aksi bocah lip-sync ceramah Ustadz Akri, bocah ini beneran udah dewasa dini. Meski usia dan tubuhnya masih kecil, tapi kelakuannya bener-bener bikin iri jomblo. Reaksi gokilnya saat kepergok tengah asik telepon pacar bener-bener ngakak. Pacar lo bukan tuh? Iya, tanya aja dia. Apa ya? Hah? Apa ya? Iya, Umur lo berapa? dia 3 ituan. Umur dia Oh, 9, saya 9. oh dia 9, lo 9. Iya. Duileh, cil bocil. Jajanan aja masih minta ama emak, gaya bener pakai pacaran segala. Bikin bangga Ayu Ting Ting, Bilqis juara lomba presentasi bahasa Inggris. Bilqis Humaira Razak, putri kesayangan Ayu Ting Ting, bikin bangga keluarga. Baru-baru ini, Ikis yang masih duduk di bangku kelas 4 SD, menoreh prestasi, ia berhasil menyabet juara 1 lomba presentasi makalah dalam bahasa Inggris yang ia presentasikan di depan para panelis. Hello teachers and friends, how are you? I hope you all are doing well. Before I start my presentation, I would like to introduce myself. My name is Bilqis Humaira Razak and my class is P4D. Now I will talk about Gates in the future. My future job is a singer because it's my passion and of course this is the job that I dream of. I really enjoy and happy when I singing on stage. To become a good singer, I have to practice a lot of focus on how to sing correctly. Not only how to sing, but also practicing stage presence. I learned a lot from my great mother because my mother is my first source of my inspiration to become a good singer. I have another figure which become my inspiration. Dalam video yang diunggah Umi Kalsum di media sosial pribadinya, Bilqis tampak begitu bangga saat menerima penghargaan atas lomba presentasi makalah dalam bahasa Inggris di sekolah. Sebagai nenek yang mengurus Bilqis sejak kecil, Umi Kalsum tak bisa menyembunyikan rasa terharu bangga atas pencapaian cucu pertamanya. Lewat akun Instagram pribadinya, Ibunda Ayu Ting Ting mengungkap rasa bahagia dan bangga. Alhamdulillah, cucu ibu menang juara 1 perlombaan presentasi. Semangat selalu nak, ibu bangga sama cucu ibu sayang. Terus belajar dan semangat ya nak, kamu pasti bisa nak. Unggahan Umi Kalsum pun langsung diserbu ucapan selamat dari kalangan selebriti yang ikut bangga dengan prestasi yang diraih Bilqis. Penghargaan yang diraih Bilqis Humaira Razak di sekolahnya tidak saja membuat keluarga Ayu Ting Ting bangga, tapi juga bikin Ayu Ting Ting yang sudah beberapa hari belakangan tengah dirawat lantaran jatuh sakit, langsung terlihat ceria, tahu dan melihat putri kesayangannya meraih juara.
Beberapa hari jatuh sakit lantaran kelelahan. Ayu banjir doa dan dukungan. Salah satu dukungan paling berarti adalah dari sang calon suami yang terlihat setia mendampingi ikut merawat Ayu Ting Ting.